Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Juga selalu diberikan kesabaran, kemudahan, dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Perkenalkan, saya Iis Suryani, membawa acara workshop Bumi Rempah yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh Lembaga Kebudayaan Betawi dan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Pada hari ini saya sudah bersama dengan kedua narasumber yang sudah tidak asing lagi, yang sudah mengetahui segala macam tentang rempah Nusantara atau rempah-rempah di Indonesia. Untuk yang pertama, saya perkenalkan untuk narasumber yaitu Oma Hajah Cucu Sulaiha. Apa kabar Oma? Alhamdulillah. Baik. Sehat selalu Oma ya. Amin. Kemudian narasumber yang kedua, saya sudah bersama dengan seseorang budayawan Betawi yang sangat energik di umurnya, yaitu Babe Haji Yahya Andi Saputra. Sehat Babe? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa sehat selalu Be ya. Ya, alhamdulillah karena sehat. Kita selalu berusaha untuk sehat, untuk ya menerima kenyataan bahwa kita memang harus mengalami peristiwa seperti ini. Begitu, Is. Benar-benar. Dan tetap menjaga protokol kesehatan tentunya ya, Be Iya. Oma. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang yang sudah ada di depan kita ini, Oma, Babaji. Apa nih? Ini tentang rempah Nusantara atau rempah Betawi ya, Oma ya. Tentang tangas. Tangas. Oh ya, tangas. Kira-kira apa saja sih? Apa saja rempah-rempah yang udah ada di sini nih, Ya. Babaji? Dan apa yang dimaksud dengan tangas tersebut? Langsung aja kita tanya sama yang ahlinya. Oma Hajah Cucu, silakan. Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya memang kita pengen cerita nih Ya. mengenai tangas. Jangan tahu-tahu tangas aja. Dari sebelum tangas juga pratangas juga ada yang harus kita tahu. Oh gitu, Oma. Dan kalau bisa sih kita terus lestarikan, terus kita kembangkan. Jangan cuma tahu tapi didiemin, dilestarikan. Nah, pengennya sih keinginan Oma nih ya, khususnya juga masyarakat Betawi tentunya, bahwa di mana ada wisatawan, dia mesti tahu bagaimana memelihara kesehatan melalui budaya Betawi. Artinya budaya Betawi dalam hal ini mengetahui bagaimana pijitan-pijitannya Betawi, bagaimana pijitan-pijitannya mandi-mandi Betawi yang istilah kerennya sepa. Kalau Betawi bilang tangas. Oh, tangas. Tangas sama sepa Sama. sinonim. Oh gitu. Jadi ini yang bahan-bahan buat sepa ya, Omah ya? Iya benar, ada bahan buat sepa, ada bahan buat lulur. Jadi memang tempo dulu kalau kita mau melihara tuh pengantin perempuannya ya ini. Ntar deh Oma ceritain deh. Gimana Jadi caranya pengantin perempuan pakai dipiara gitu? Dipiara sama mak piara, kita suka jadi mak piara. Bukan emaknya yang piara dia? Bukan. Itu hanya Khusus untuk dukun piara, kalau zaman dulu katanya dukun. Padahal bukan dukun magic bukan. Dia lebih kepada perawatan. Perawatan dari mulai dia dipelihara untuk supaya pada waktu duduk pengantin tidak keluar keringat, supaya bagaimana untuk melayani suami. Udah tahu belum? Belum tahu nih, kebetulan bisa diajarin Oma. Pijit bulan lagi. Itu rumusnya Oma. Sedep. Wah, bisa. Terutama tuh untuk khusus yang punya suami. Satu. Keduanya memelihara ketika dia habis melahirkan, karena urat-urat kata orang tua dulu pinter ya, cuman kita pengen tahu kata dokter bagaimana. Soalnya orang tua dulu bilang kalau melahirkan anak laki 32 urat putus. Duh, merinding. Itu kalau anak laki aja. Ini dukun kita dulu miara emak nih. Sambil ngurut-ngurut nih, pijit bulan legit. Gue sih nggak diajarin, cuman gue perhatiin aja. Gimana sih kalau habis dipijit sama dia enak.
enak dipijitnya, enak pada waktu malamnya. Bener. Kali di daerah lain kagak ada, sebab kalau daerah lain kan ya maaf bukan apa ya, mungkin berbeda ya, sepet, cingset. Kalau kita pulen legit. Nah, memang pijitan khususnya ada. Wah, berarti khusus ini tuh perlu Bang belajar Haji. Jadi pada waktu kita nanti melahirkan, urat-urat dijadiin satu lagi katanya tuh sembari dia ngurut. Ini nih kalau nanti kita, ini anak laki apa perempuan nih yang keluar, lahirannya anak laki, 32 urat putus. Kata tuh orang dulu, cuman kata dokter pengen deh, kita pengen tahu dokter kata apa bener apa enggak. Nah, kalau saya sih memangnya awam ya soal kedokteran kan nggak ngerti, emang bukan bidangnya. Silahkan deh dokter-dokter periksa apa bener enggak. Kalau lahir anak perempuan, putusnya cuma 10 sampai 15 urat. Kalau ini sampai 32 urat. Jadi kalau yang lahirin saya nih, beda dengan lahirin Iis. Kalau saya Gigo 25, urat putus. 32. Betapa sakitnya tuh orang tua kita melahirin kita, Is. Itulah sebabnya dukun piare, mak piare tuh benerin rapiin di tempat-tempat yang sensitif sekali. Nah, setelah kita diurut-urut nih, urutan pijit, pulen legit supaya disayang suami, kan penting itu. Iya, benar-benar. Benar nggak? Perawatan juga. Perawatan ya, satu. Lalu gunanya adalah melancarkan peredaran darah. Kemudian nanti dikasih deh tuh jamu-jamuannya. Waktu kita kalau orang Betawi ya, dipiarenya bukan pada saat melahirkan aja. Dari mulai hamil digodek. Digedok tuh saban digedok sebulan, kalau udah mau terakhir sebulan 2 kali. Digedok namanya ya? Nah, digedok. Dibenerin ini ya? Dibenerin supaya kepalanya jangan duluan dibawe. Kalau bahasa sekarang mungkin apa, nyungsang ya, Om? Ya, sungsang itu. Kalau sungsang bayinya sungsang. Kalau digodek itu melakukan. Melakukan supaya dia punya kepala bayi adanya tetap di atas, di bawah. Jangan sampai sungsang kakinya di bawah. Tuh dalam waktu umur 7 bulan di perut, 8 bulan di perut tuh bisa sebulan 2 kali. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, kalau udah melahirkan, tetap pegang. Bayinya dipegang. Ya kan, di dadak. Ceritanya tuh bayi. Ibunya dipegang tuh, makanya saya tahunan tuh namanya Mak Praji, kita pegang tuh tahunan sehingga kita tahu di mana tuh pijitan-pijitannya. Dan alhamdulillah sih udah kita turunin deh kepada perkumpulan SPA kira-kira 3 tahun yang lalu, dan atas bantuan Lembaga Kebudayaan Betawi kita sudah bakukan ya Bang Yahya, ya kita bareng-bareng, ketuanya dia nih Bang Yahya. Tapi ini Is ya, ini kan tadi Oma belum cerita, ini katanya tangan nih Is. Benar. Benar. Jadi pada saat setelah kita pijit-pijit nih, kita ambil deh nih anunya panci. Kita panasin tuh air. Kita cemplungin nih bunga rampe 7 rupiah. Bunga ros, apa aja tuh cempaka, ya daun bunga itu, kenanga. Ya. Pokoknya mesti 7 rupiah, kalau nggak dapat 7 rupiah ya yang ganjil deh, 3 rupiah boleh. 5 rupiah boleh, kadang-kadang kan suka nggak ada. Kembangnya belum datang, bunga hongnya nggak ada nih, bunga hong. Ya. Bunga. Nah, terus ini kan daun jeruk. Ya, ini daun jeruk nih. Kering itu. Dikeringin kulitnya. Kulit jeruk. Kulitnya. Memang sengaja. Kita bilang daun jeruk juga ada tuh. Salah tuh, nih daun jeruk. Ini kulit jeruk. Ya. Kulit jeruknya jeruk apa tuh biasanya Oma? Jeruk purut. Jeruk purut. Jeruk sankis, Bu Haji. Bukan jeruk Bali ya? Bukan jeruk Bali. Banget. Nah, itu. Makanya. Ini kayu-kayu apa Mama? Kalau mana tuh? Ada ini kayu cendana sayang. Kayu cendana. Wangi. Tuh wangi. Jadi ini bubuknya. Kalau mau pakai ininya kita geprek. Itu sudah dihalusin ya? Ini udah dihalusin, begini juga boleh. Jadi lebih wangi lagi. Lalu daun ini udah nih ya. Makannya. Ini cabai Oma? Bukan. Cempaka itu. Cempaka. Kan udah berapa rupiah tuh jadinya kembangnya? Udah ada lah 5 rupiah nih. Kurang 2 rupiah. Tadi bunga hong belum. Sama bunga kemboja belum. Nah, ini dedaunannya.
Jadi dedaulannya dari serehnya. Ini yang diambil bukan delimenya nih. Bukan buahnya. Bukan, nih Bang. Bang Haji, ini Iya. kulitnya kita jemur kulitnya. deh. Nah, pakai serai. Ini kalau serai kan nasi uduk, Oma. Buat nguatin. Biar hilang apa masuk angin. Oh gitu. Ini daun dilem. Ini daun apa ini? Nah, daun dilem ini susah dicari nih, Ini adanya kalau- di hutan. Kalau orang biasa nih, Mbak ya, mungkin dikiranya sampah dibuang aja, Mbak ya. Padahal Kan mah udah ini berhasiat. berhasiat. Ya. Padahal ini Iya, berhasiat. berhasiat ya. memakikan badan dan namanya buat buat ditangas kan, dicari diukup, diungkap, disepah. Ini ramuannya Betawi. Jadi ini kulit cecang. Oh, secang. Nah, Kirain ini. parutan kayu. Mbak Haji. Dan akar wangi. Ini Oh, yang ada akar wangi. wangi. Ini akar wanginya. Nah, ini akar Oh, wangi. ini, Oma. Ini Secang bukan salah satu untuk ini, Bir Oma, petok. untuk bir petok yang warna merah itu ya. Iya, Oh, ini ini kan dia. kalau bir petok ambil di warna dan khasiat diminum. Kalau ini ambil warnanya juga tapi buat melancarkan peredaran darah. Kemudian ini apa nih? Tahu nggak ini namanya? Ini apa nih, Om? Eh, Apa ini? tunggu dulu, ini daun beluntas. Iya, Ini daun beluntas. daun luntas. Ini daun apa tadi ya? Kembang itu apa namanya? Ini ada kembangnya nih. Kemuning. Kemuning. Iya, ini daun kemuning. Nah, ini jeruknya nih. Bisa ini juga dibelah dua. Iya, Oma. Ini diambil kulitnya, ya. Oh, ini buah Ini delima apa nih? ini. Beda nih. Ini daun pandan. Oh, daun pandan. Nah, jadi bisa dihitung nih berapa rupiah nih, banyak banget. Nih ambil semuanya dari di kebun-kebun. Di kebun kita. Jadi kalau di rumah ada kebun jangan lupa nanam-nanam begini. Nah, berarti kalau kita beli Iya buah kan? delima nih, Oma. Kita beli buah delima. Jangan beli, nanam. Oh, nanam. Ya. Dicoba nanam sekarang sangat berguna, sangat berhasiat. Tapi emang Oma ya, kalau di depan rumah orang Betawi itu emang biasanya sejak dulu Iya, itu iya. kita tanam ini. Kudu. Oh, gitu Ini. ya? Jadi di depan rumah ada Iya. ini. Katanya Kemudian tuh ada filosofinya kemuning. sedap dipandang mata. Sedap apa aja kita ngomong orang suka, kan delima orang demen. Iya. Iya sih benar-benar. Demen dan dia berguna, umpamanya dia ada sesuatu hal minta tolong apa cepet nolongin orang apa, jadi berguna juga untuk orang lain tuh. Si empunya rume begitu, Iya, ada filosofinya. Tapi udah Bukan sembarangan nanam. Iya, benar. Emang benar kalau nanam sesuatu pohon ada yang susah jodoh, nggak mau. Pepaya jangan ditaruh di depan, sebab jadi paye. Paye apanya? Rezekinya. Oh, gitu. Berarti ada filosofinya. Ada ya, Oma, film ya. cabai rawit jangan ditaruh di depan nih. Nenek-nenek nih punya wasiat. Kenapa? Berantem mulu. pedes. Pedes, berantem mulu dari rumah tangga. Adek. Ada pengaruhnya juga berarti. Iya. Nah, terus kalau udah percaya begitu nih. begitu. Udah begitu nih ya. Ini. Ini kita Diapain ya? Nah, Tadi kita masak air. air Masak panas. Kita ceburin, digodok deh sampai pada layu, ntar kita keluarin tuh wangi gitu. Begitu dia anget-anget panas, kita masukin di bawah ini nih. Gimana tuh, Oma? Kursi Kursi ya. kursi kita bolongin nih, kan ada kursi bolong lah. Iya, iya. Sediain nih, pengantin duduk Nah, kita duduk naik. duduk deh. Iya. Jadi Nah. ini misalnya dia pengantin nih. Ibaratnya aku Iya, Oma. pengantin. iya. Hmm. Kalau Ini kursi bolong. betul Terus kursi bolong apa aja, kursi bolong apa aja, yang dari penting rotan, bolong. yang dari apa, yang penting bolong. terus Kalau saya perawatan di rumah, gue kayak pakai kain sarung aja, gue tutup begitu. Oh, kita kayak kalau Perawatan bahasa biasa di rumah kan. Oh, iya. Kalau pengantin kan ditonton orang, jadi Iya. kita pakai tiker, dirapiin lagi Dibagus-bagus ya. gitu, dibagusin tuh tiker. Udah gitu Ya, kalau ini kita airnya nih, airnya Oma. dimasukin dari sini nih, Di kolong di bangku. paso, masukin Paso, deh tuh iya. airnya sama ampas-ampasnya semua masuk. Yang masih mendidih. Mendidih kan nggak enak tuh, masukin deh tuh, kita ditutup deh gitu. Kalau pengantin lelaki juga kalau mau dimandiin tuh calon boleh tuan juga, raja, Heeh. calon tuan raja mude, bisa juga emang Boleh kudu juga karena berarti. untuk tidak keringetan. Oh. Pada waktu dia duduk nikah, pada waktu dia resepsi, dia kan suka keringetan, namanya udara Jakarta panas. Iya. Nah, itu mengurangi keringat dan juga jadi sehat. Jadi yang dipiara bukan pengantin Perempuan doang. putri doang. Itu biasanya berapa lama tuh, Oma? Prosesnya. Prosesnya kan kita tanya sama si calon nih, udah panas belum? Oh, gitu. Gitu. Berarti Kita bukan. sekuatnya lah ya. Udah panas belum? Kalau tuh dia kuat, dia pengen lebih lama ya lebih lama lebih bagus. Oh, gitu. Jadi nggak ditentukan harus 45, kalau lebih dari situ jadi kenapa enggak.
Mau Udah sejam. panasnya berarti dia itu udah, si calon pengantin itu udah keluarin keringet apa gimana? Keringet, iya. Jadi keringetnya keluar. Keluar semua. Habis dia tuh sampai kayak orang diperes. Oh gitu. Nah, Oma. itu mengurangi keringat pada saat dia duduk nikah. Mungkin itu juga kali Oma ya. Kan ada yang suka keteknya bau Oh, ya Oma ya. oh. Oh. Nah, ngomong ketek bau nih, orang Betawi kalau mandi, ya, pakai tepung beras kayak pakai apa? Lu pikirnya pakai sabun, pakai ini nih daun kemuning yang muda-muda dicabut, diambil sama daun beluntas. Tadi udah kita sebut belum daun Ada beluntas? Udah, udah Oma. beluntas nih dia. Dia ambil itu, jangan yang tua-tua kan sakit karas, dia bejek, dia mandi tuh dibikin kayak sabun, tuh ketek semua. Berarti yang Itu orang dulu bau itu begitu. bisa hilang ya. Dijamin kagak bau ketek. Kagak bawa betek-ketek. Kok kasar amat sih bau ketek? Dia nggak bebe gitu ya, Bebe. nggak bebe, nggak bau Jadi boleh tuh badan. Mbak ya jadi saran. Mungkin barangkali ada yang mau mencoba. Ya barangkali nemu di rumah. Iis mau jadi pengantin Oh, kan iya. keteknya kurang anu. Nah gitu, Gebek dan, dah tuh. dan juga bukan tidak ada, memang kan zaman dulu nggak ada deodoran-deodoranan. Ya itu, ya biarpun bukan zaman dulu, biar zaman sekarang kenapa tidak kita coba. Malahan kalau kita lagi keramas ya Oma ya, Iya. itu kita bukan pakai sampo, pakai apa, Iya, pakai merang pakai apa? merang. Iya, Pakai jadi merang. pokoknya semua bahan-bahan serba tradisional ya. Teh. Iya, yang tradisional. Nah kan saya lihat tuh ada yang buat ngelulur. Iya. Ulur. Nah boleh nggak kita Iya, yang satu keterangin? ini, iya. Jadi abis ditangas, Mm-mm. keringetan, terus dia dibawa kemana? Dibawa ke Dimandiin kamar. dulu apa enggak? Kan dia kan mandi udah. Udah mandi? Habis mandi kan ditangas. Ditangas. Kan dia dimandiin nih pengantin. Heeh. Habis dimandiin terus ditangas. Ditangas. Udah. Jadi dari tangas dia kembenan, Kembenan. diajak ke kamar. Ke kamar, kalau mau dilulur boleh. Nah, jadi disitulah lulur. Lulur. Prosesnya lulur itu bukannya sebelum tangas. Belum, enggak. Sesudah. Habis itu dia dilulur kan wangi bersih. Kan kalau lulur kan lebih dibersihkan lagi daki-dakinya. Kalau umpamanya dia dibersihin dulu dakinya baru mandi, takutnya dakinya kembali lagi. Belum lagi udah uap-uap tangas, Iya, kotor lagi tuh badannya. Jadi udah rapi semua, udah tangas, baru kita dilulur. Dilulur kan lebih rapi. Iya. Udah rapi, udah jangan mandi 7 hari. Jadi tuh begini ya Is Itu ya. perawatannya begitu. Pengantin tuh sebelum dia duduk di puade, Iya. duduk di pelaminan, tadi dirawatin sama dukun rawat, Sama tukang piare. tukang piare. Nah, tukang piare itulah yang nanti mandiin dia, Iya. baca-bacain dia, Iya. ngelulur Sampai dia. potong centung. Potong Nah, jantung tuh apa itu ya, lagi Oma? tuh, Oma? Jadi kalau kita mau pakai baju Pengantin? kan pasti tuh anak rambut kita ya. buat. Takutnya pada saat kita mau dandanin tuh anak rambut jelek gitu, pada malang melintang. Jadi tuh centung dipotong, dipakein Centung ukuran itu berarti kalau di orang laki cambang. cambang, tapi kalau cambang kan lelaki kan Iya. lain sama cambang perempuan, Iya. jangan ngomong cambang. Iya, jadi Perempuan itu namanya centung, cuman cantik kan dia centung begitu. Nah, ini rambut nih, nih. Misalnya itu rambut. Ini misalnya rambut 10 lembar. Iya. Nah, di centungnya kan cantik begitu tuh. Nah, kan kupingnya ujung. Diukurin pasti bagus, cantik. Jangan yang ini dipotong sembarangan terus kependekan. Ini diukur dulu sama duit zaman dulu tuh. Holland. Benggolan berarti Mbak, ya? Benggolan. Oh, Nah, ada ukurannya juga ya. ukurannya nah mau begini nih, Iya. cantik kan? Potong deh ujungnya cetrek gitu. Taruh deh di situ, jangan di mana-mana naruhnya. Ditaruh di tempat kembang 7 rampai. Jadi Kayak ini gitu. tetap begitu bentuknya. Bentuknya Oh. rahasia nih ya dari tukang Jadi, piare. kalau dia adanya kan di sini, kalau Oma. dia melintang dia udah kagak gadis. Oh gitu, berarti Kalau bisa ketahuan. kita biar kata janda kan suka pengen juga dipotong centung, diacarain, karena jandanya janda muda, belum punya anak, tapi udah kagak perawan. Janda sih. Janda sih Nah emang itu kadang udah nggak tahu bisa kapan. melentung begitu nih, nanti dia tukang piare paling demen deh kalau udah urusan potong centung, jadi dia rahasia ketahuan. Gitu. Oh, rahasia Rahasia. perempuan bisa ketahuan dari potong ngerias ya, centung. Oma ya. Hebat juga Dia ya orang dulu ya. ngelawan. Luar biasa ya berarti ya Baji ya. Iya. Kita lanjut nggak nih? Iya, lanjut. Lanjutnya itu tuh. Mm-mm. Bagaimana kalau kita punya Betawi punya ini luluran. Iya. Ini namanya benar-benar minyak
dari kelapa. Nah, kalau kita namanya minyak letik ya. Minyak letik. Nah, Ya, minyak kelapa juga sebutnya. tapi ini sebelumnya diangetin dalam taruh kembang nih, ramuan kembang. Daun pandan diangetin dia biar anget, baru ditaruh di botol. Dipanasin. Jadi itunya dipanasin, dicampurin sama gitu-gituan, disaring lagi. Enggak disaring, jangan. Ini kalau ini disaring kan karena memang supaya praktis, nggak usah disaring juga nggak apa-apa. Airnya kan dia kan nyemek mengambil buat ngurut, buat ngurut pijit pulen tadi. Iya. Jadi wangi. Ya jadi misalnya kan di wadah sini, ya, di wadah sini, kemudian itu ada macam-macam, jadi begitu set, gitu. Jadi di gitu doang ya Oma ya. Ditambah ini, ya. Temu giring. Temu giring. Dan yang tidak lupa ini daun apa tadi? Kemuning ditumbuk halus, masukin ke temu giring, halus, taruh tepung beras. Nah, ini tepung beras. Dia nggak pakai kunyit nih. Nggak pakai kunyit. Harusnya pakai kunyit ya, Oma? Kagak pakai kunyit, dia udah kuning. Oh, karena temu giring. Oh iya benar. Betul, temu giring. Kebanyakan orang mikirnya kan kalau lulur pakai kunyit. Iya. Nggak tahu deh orang lain. Tapi Betawi temu giring, jadinya kuning juga. Kuningnya cantik, nggak kuning gimana gitu. Nggak kuning kayak kuning gini ya warnanya. Kuningnya cantik, kuning kulit jadinya nanti bagus. Nah inilah ramuan-ramuan untuk lulur dan ini ramuan untuk pijat pulen legitnya supaya jadi wangi. Begini Oma ya, bisa kita ada istilah kuning langsat. Mungkin ini kali ya? Betul. Kuning langsat. Jadi kuning langsatnya bukan kuning kunyit gitu. Iya, kuning perempuan kuning langsat itu kuning yang cakep ya Oma ya? Iya, betul. Cobalah ya, ada misalnya kita punya anak gadis nih, apa sih? Si Non ya. Kamu coba bikin dah di rumah. Beli temu giring, campurin tepung beras dikit aja. Campurin jeruk misalnya. Kamu urut deh terus tapi rutin. Lihat deh beda. Belakang-belakang kita beda emang kita sih nggak putih-putih amat tapi beda, dia ada kilat-kilat. Jadi auranya nggak bohong itu saya udah praktekin kok zaman kita muda dulu, bener beda. Beda. Wah, berarti banyak banget khasiatnya ya, makanya bagus sekali juga. Nah, inilah bumbu-bumbu untuk tangas yang kita harapkan bisa disebarluaskan untuk spa-spa di Jakarta, di hotel-hotel, sehingga bisa para wisatawan bisa terhibur maupun bisa memelihara kesehatannya. Iya, jadi emang gitu ya, kalau tadi Oma bicara seperti itu berarti dari upacara mandi tangas ini ya, tangas ini berarti memang di situ ada unsur-unsur filosofis kehangatan keluarga. Iya. Jadi di dalam keluarga itu senantiasa ada rasa hangat, rasa rasa cerah, kemudian kasih sayang, kemudian juga kesehatan tetap dijaga. Kemudian karena dia memiliki kesehatan, maka dia memunculkan cahaya rupanya yang cakep itu. Betul. Maka rasa cinta jadi semakin keket ya Oma ya di dalam peristiwa itu. Jadi benar. Itu biasa berarti ya Oma ya. Jadi berarti dari selain ada rempah-rempah yang bisa digunakan untuk tangas tadi dan pijat pulen legit, juga ada nilai yang didapat ya, kebersamaannya, kehangatannya. Dan tanda kasih sayang seorang ibu kepada anak gadisnya itu dia piara Senin Kemis. Sediain jamu. Puasa maksudnya? Piara Senin Kemis. Oh, piara Senin Kemis. Jamuin. Anak sekarang mau nggak minum jamu Senin Kemis? Iya. Habis ini nih, lagi buru-buru dia aduk kunyit sama asam supaya jangan bau. Iya betul. Saya suka merinding kalau ngomong gitu, soalnya kita dipiara sama emak gitu ya. Namanya kita orang zaman dulu nih. Cuman alhamdulillah kita 3 zaman berapa dari presiden ya. Berapa presiden gitu. Oke, baik Oma Cucu juga Bapak Haji Yahya. Alhamdulillah ini udah banyak banget. Saya juga udah dapat ilmu yang bermanfaat nih, jadi tahu apa-apa aja nih nama-namanya dan kegunaannya apa, tangas itu apa, jadi yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu. Alhamdulillah ya, makasih banyak. Mudah-mudahan informasi dan penjelasan dari Oma juga Babe Haji bermanfaat buat semuanya. Amin. Dan saya pribadi
berterima kasih kepada Oma dan Babe Aji sudah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Iya. Makasih banyak ya Oma, Babe Aji. Iya. Dari saya pribadi mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.